A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Afiduddin Harisah LCMA, yaitu darah Nabi mengalir di Iran, tidak layakkah kita membelanya? Ketika kita membaca kitab hadis Bukhari dan Muslim di pesantren, pernahkah kita menyadari bahwa kedua imam agung itu adalah orang Persia? Bahwa sebagian besar ulama yang mewarisi ilmu Nabi lahir dari tanah yang dulu disebut Parsia, kini bernama Iran. Ironisnya, masih banyak umat Islam yang meragukan Iran hanya karena perbedaan madhab atau pengaruh propaganda Barat. Padahal fakta sejarah membuktikan Iran bukan bagian asing dari Islam. Darah mereka telah berpadu secara fisik dengan darah Nabi Muhammad SAW. Hubungan ini bukan sekedar simbolis, tapi ikatan nasab yang nyata dan terus berlanjut hingga hari ini. Ketika pasukan Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Persia, tidak terjadi pemusnahan, melainkan perpaduan agung dua peradaban. Putri terakhir Kisra Persia, Shaharbanu, dinikahkan dengan Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rahim putri Persia ini lahir Ali Zainal Abidin, imam keempat yang dihormati kaum muslimin. Artinya, seluruh imam keturunan Husain adalah darah daging Persia dari pihak ibu. Mereka adalah bukti hidup bahwa Islam dan Persia telah menyatu dalam ikatan keluarga yang tidak terputus. Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, hingga Imam Mahdi yang diyakini semuanya mewarisi darah Persia. Jadi ketika kita bicara Iran, kita sedang bicara tentang sanak saudara kita sendiri, keturunan Nabi yang lahir dari rahim ibu-ibu Persia. Dalam sejarah keilmuan Islam, bangsa Persia menjadi pilar utama. Nabi bersabda, seandainya iman itu berada di gugusan bintang Suraya, niscaya orang-orang dari Persia akan meraihnya. Terbukti siapa yang membukukan hadis-hadis Nabi? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmidi, Imam Nasai, Ibnu Majah, semuanya dari Persia. Siapa yang merumuskan tata bahasa Arab agar Al-Quran terbaca benar? Imam Sibawayh, orang Persia. Siapa ulama tasawuf, filsafat, kedokteran, dan astronomi yang mengharumkan Islam? Rata-rata keturunan Persia. Ironisnya, jika ada Muslim yang merendahkan Iran, padahal ilmu agamanya diwarisi dari ulama Persia, tanpa mereka kita mungkin masih bingung membedakan hadis sahih atau dhaif. Darah intelektual Persia mengalir dalam pembuluh darah keilmuan Islam. Lalu bagaimana dengan realitas politik hari ini? Perhatikan dengan jujur peta Timur Tengah. Negara-negara Arab tidak sungkan-sungkan lagi menjalin hubungan mesra dengan Israel. Normalisasi terjadi di mana-mana. Yang dulu vokal membela Palestina kini diam seribu bahasa. Di tengah hipokritisme itu, siapa yang masih berani menyatakan anti-Zionis Israel? Siapa yang masih memasok senjata dan uang ke Hamas? Siapa yang konsisten membangun poros perlawanan dari Teheran hingga Beirut? Jawabannya hanya satu, yaitu Iran. Dukungan mereka kepada Palestina bukan basa-basi politik, tapi doktrin ideologis sejak Revolusi Islam 1979. Mereka tidak pernah mengakui Israel, tidak pernah menjual Palestina demi investasi, dan tidak takut ancaman AS. Membela Iran berarti membela diri sendiri, membela Quds, dan membela harga diri umat Islam yang terinjak-injak. Jika propaganda Barat berhasil menjatuhkan Iran, tamatlah riwayat perlawanan terhadap Zionis di kawasan ini. Darah Nabi mengalir di Iran layak kita bela, bukan karena fanatisme mazhab, tapi karena ikatan kekerabatan dan perjuangan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan para mujahidin yang melawan kaum mustakbirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.